Kepalaku pusing. Aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Keningku juga masih nyeri. Kata-kata Tuan Saga tentang mematahkan jari-jari terus terngiang di kepalaku. Aku sampai mimpi dikejar-kejar jari-jariku sendiri. Dania bengong sambil memegang sepatu Saga di pangkuannya. Duduk di sofa yang jadi tempat tidurnya kalau malam. Sementara Saga muncul dari ruang ganti sudah memakai setelan jas. Rambutnya sudah tersisir dengan rapi, membuatnya terlihat sangat tampan. Kalau ada efek kilau cahaya, sudah bersinar punggungnya karena aura sempurnanya. Dia berdiri sambil merapikan dasinya. Haha, lihat dia. Sudah bengong seperti orang bodoh. Apa kata-kataku semalam keterlaluan ya? Sepertinya dia benar-benar ketakutan saat aku bilang akan mematahkan jari-jarinya. Benar-benar. Menurut Saga, pagi hari yang menyenangkan melihatnya begitu. Pagi-pagi Saga sudah punya hiburan menarik. Setelah bergumam agak lama dan selesai dengan urusan dasinya, dia berjalan mendekat ke sofa. Dia duduk di samping Dania dengan menjatuhkan dirinya, membuat Dania terlonjak kaget. Refleks Dania segera berlutut. Dalam diam, dengan pikiran, sudah berlarian kemana-mana dia memakaikan kaos kaki. Kenapa ini? Saga menarik ujung rambut Dania yang terurai, membuat gadis itu merinding. Pikirannya sudah mengajaknya mengingat sentilan keras di keningnya semalam. Dia menggigit bibirnya kuat. Kalau tiba-tiba rambut itu ditarik. Apa dari lahir rambutmu sejelek ini? Apa? Jelek? Ini rambut ikal bergelombang. Banyak artis juga yang memakai tren rambut seperti ini sebagai gaya hidup. Gumam Dania dalam hatinya. Tapi Dania hanya bisa menjawab, "Iya Tuan." Dania hanya bisa menjawab dengan pasrah. "Luruskan rambutmu. Mataku sakit melihatnya." Saga mengibaskan rambut yang ia pegang. Setelah itu seperti habis menyentuh benda menjijikan, dia mengusapkan tangannya ke bahu Dania. Gadis itu menggigit bibirnya keras agar tidak merasa kesal. Bagaimana laki-laki ini bisa menakutkan sekaligus menyebalkan begini? "Baik Tuan, saya akan meluruskan rambut saya," jawab Dania mendongak dengan tersenyum. Sudah selesai sepatunya, Dania bangun dari berlututnya. Tangannya terkepal kesal. Dia memaki sepanjang perjalanannya dari kamar sampai ke meja makan. Paginya yang menegangkan sekaligus menyebalkan di kamar berdua dengan Saga bukanlah akhir dari drama paginya. Di meja makan sudah ada 4 orang duduk. Kenapa bertambah satu lagi para wanita yang meramaikan meja makan? "Kak Saga, selamat pagi." Dania teringat. Aku ingat. Bukankah dia Nona Clarissa, wanita yang tiba-tiba mengibarkan bendera perang waktu acara pernikahan tanpa aku tahu sebabnya? Dia langsung mendekat menyambut Saga yang menuruni tangga sambil melihat ke arah Dania. "Selamat pagi kakak ipar." Dia memanggil Dania dengan sebutan kakak ipar. Aku cukup punya 2 adik ipar, tidak mau nambah lagi, apalagi yang sifatnya sepertimu. "Kenapa kau di sini?" Saga bertanya sambil berjalan menuju meja makan. "Aku dan Jenika pergi ke pesta kemarin. Karena terlalu malam, jadi aku menginap di sini," jawab Clarissa dan sudah akan mendekat dan merangkul tangan Saga. Tapi kalimat Saga kemudian membuatnya tidak berani bertindak lebih jauh lagi. "Makan sarapanmu dan pulanglah." "Baik kak," jawab Clarissa. Kepala pelayan menarik kursi yang biasa Saga tempati.
Clarissa bergerak cepat mau duduk di sebelahnya, tidak peduli kalau Dania berdiri di sampingnya. Saat Saga menoleh dan memberikan pandangan menusuk, Jenika segera menarik lengannya. Itu tempat duduk kakak ipar. Walaupun kesal, Clarissa memilih menyingkir dan duduk di kursi yang kosong, di samping Jenika. Sementara Sofia berpindah ke kursi di samping ibunya. Selamat pagi Saga. Sudah lama kan Clarissa tidak menginap di rumah ini dan makan bersama? Pagi Bu. Ternyata dia masih manusia. Dia masih menjawab salam selamat pagi dari ibunya. Dania meletakkan sarapan ke piring Saga seperti sebelum-sebelumnya. Habiskan makanan kalian. Aku tidak mau mendengar ada yang bicara. Satu kalimat itu sudah membuat semua orang yang ada di meja makan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Bahkan Dania berusaha bernafas tanpa suara. Sarapan pagi ini sesunyi embun pagi yang menetes dan menguap karena sinar matahari. Dania melirik semua orang di tempat makan ini. Mereka menghabiskan makanan dengan raut muka yang sama dengannya. Aku benar-benar bersyukur. Bukan aku saja yang gila menghadapi sifat dan kelakuan laki-laki ini. Menakutkan sekaligus menyebalkan. Dua kata itu sepertinya tidak cukup mewakilinya. Setelah mengantar kepergian Saga, Dania menunggu sampai mobil itu menghilang di kejauhan, keluar dari gerbang utama. Tidak ada yang berani mengikuti langkah Saga, tidak ibu, Clarissa, atau adik ipar. Mereka tadi hanya bangun dari tempat duduknya saat Saga sudah selesai makan. Tapi bahkan Clarissa pun tidak berani merengek atau bertindak aneh. Pasti semua karena makan pagi yang mencekam tadi. Agak lama Dania berdiri di tempatnya, membiarkan sinar matahari jatuh di seluruh tubuhnya, memberinya sedikit saja kekuatan untuk bertahan di tempat yang mengerikan ini. Baiklah, lebih baik aku pergi bekerja. Dania masuk ke dalam rumah. Baru saja dia melangkahkan kaki ke ruang tamu, sudah berdiri menghadang 3 wanita di hadapannya. Kalau saja aku hanya melihat foto kalian di sosial media, aku pasti akan bilang kalau kalian 3 wanita cantik dan mempesona. Bahkan mungkin aku akan iri dengan kecantikan kalian dan gaya hidup kalian. Saya permisi adik ipar. Dania malas menanggapinya. Lebih baik ia menghindar dan tidak perlu mencari masalah. Dia ingat pesan sekretaris Han untuk tidak mencari masalah dengan penghuni perempuan rumah ini. Tunggu. Clarissa menarik tangan Dania. Dania mulai kesal sekarang. Ada apa Nona Clarissa? Kenapa Kak Saga bersikap dingin seperti itu? Dia tidak pernah bersikap begitu padaku sebelumnya. Mana ku tahu? Tanyakan saja padanya. Saya permisi Nona, saya harus berangkat bekerja. Dania menarik nafas dalam agar tidak terpancing untuk menjawab apapun. Aku bilang tunggu, tidak dengar aku bicara padamu. Sebenarnya masalah Anda apa Nona? Sudah saya katakan sebelumnya. Saya tidak tahu dan tidak mau tahu hubungan Anda dan suami saya itu apa. Jadi tolong jangan mengganggu saya. Apa kau pikir Kak Saga menyukaimu? Tidak. Aku tahu dia tidak menyukaiku. Aku tahu. Aku ini hanya pelayan berkedok istri. Tidak tahu kenapa dia memilihku untuk main rumah-rumahan ini. Tapi aku sungguh-sungguh tahu posisiku. Jadi berhenti menggangguku. Lihat ini. Clarissa menyodorkan HP-nya di wajah Dania. Ini wanita yang dicintai Kak Saga. Lihat dirimu. Apa kau pikir kau pantas berada di samping Kak Saga? Hei sialan. Dania memaki. Lebih sialannya lagi, dia hanya bisa memaki dalam hati. Tapi Dania menjawab, haha, ternyata wanita yang disukai Tuan Saga bukan Nona Clarissa ya? Apa?
sentak Clarissa dengan kagetnya. Kalau begitu berhenti menghabiskan energi Anda dengan membenci dan memaki saya. Kejar dan buat Tuan Saga menyukai Anda, bukan malah mengganggu saya yang jelas-jelas tidak ada artinya di hadapan Tuan Saga. Kau! Minggir, seharusnya Anda berdandan lebih cantik dari Nona di foto itu. Kurang ajar kamu. Clarissa sudah ingin menarik rambut Dania kalau Jenika dan Sofia tidak menahannya. Kedua gadis itu memegang lengan Clarissa kuat-kuat. Lepaskan aku, Jen. Biar ku cakar wajah wanita sialan itu. Sudah, hentikan. Dia memang pandai bicara. Kita tidak akan menang berdebat dengannya. Sialan. Mereka bertiga duduk di kursi, terperanjak saat kepala pelayan masuk ke dalam rumah. Pak Mun menundukkan kepalanya kepada ketiga gadis muda itu, lalu beranjak pergi setelahnya. Apa dia mendengar semuanya? Apa? Makian kita pada kakak ipar. Bagaimana ini? Kalau Kasaga tahu. Memang kenapa? Kasaga jelas-jelas tidak mencintai wanita itu kan? Benar, dia gadis rendahan. Aku yakin sebentar lagi dia akan dicampakkan dan ditendang dari rumah ini. Di pinggir jalan, dekat danau buatan yang populer disebut Danau Hijau, karena danau yang cantik itu dikelilingi taman yang menghijau. Maaf mas, bisa saya turun di sini saja? Dania menepuk bahu driver yang menghentikan motornya. Kenapa mbak? Ini belum sampai titik pengantaran. Jawab driver sambil menepikan motor berhenti di pinggir jalan. Gak apa-apa mas, saya ada urusan sebentar. Baik, saya tunggu ya mbak. Penumpangnya sudah turun dan menyerahkan helm. Gak usah mas, selesaikan saja orderannya ya. Nanti saya kasih bintang 5. Ini ongkosnya. Kembaliannya mbak? Buat tips masnya. Semoga hari ini lancar ya semuanya. Iya mbak, terima kasih banyak loh mbak. Tipsnya banyak banget. Rezeki masnya, makasih ya mas. Iya mbak, saya yang terima kasih. Driver ojek meninggalkan Dania. Dania belumlah sampai di rukonya bekerja. Dia menyeberang jalan, sampai di tepi danau buatan yang masih berwarna keemasan karena terpancar sinar matahari pagi. Gadis itu berjalan menyusuri jalan setapak, melangkahkan kaki di antara trotoar yang rapi terjajar. Tempat ini akan lumayan ramai di akhir pekan, tapi kalau hari-hari sibuk kerja seperti sekarang, nyaris tak ada siapapun di sini. Dia mengendarkan pandangan berkeliling. Tempat ini bersih dari manusia, tak ada satupun manusia yang terlihat. Dania menarik nafasnya dalam sambil menikmati ketenangan ini. Sepertinya pembangunan tempat ini terhenti sementara. Dania terlihat beberapa tumpukan material di sudut-sudut taman, rapi tersusun. Tempat ini akan digadang-gadang sebagai wisata keluarga. Sebuah danau buatan dengan taman hijau di sekelilingnya. Tidak tahu alasannya kenapa pembangunan tempat ini terhenti begitu saja. Setelah sibuk meneliti lokasi di sekitarnya, Dania terduduk dan tenggelam dalam lamunan yang panjang. Perlahan, dia sudah tidak bisa menahan. Air mata mulai membasahi pipi, dadanya mulai sesak, dan dia mulai sesegukan. Laki-laki sialan, kamu pikir karena kau punya uang kau bisa melakukan segalanya? Dania berteriak keras pada air danau yang tenang. Kenapa rambutku? Hah? Ini rambut bergelombang. Sudah seperti rambutmu yang paling bagus di dunia saja. Tangisnya pecah lebih keras lagi. Laki-laki sialan, urus adik-adikmu itu. Kalau kau tidak menyukaiku, kenapa kau menikahiku? Kau bahkan mau mematahkan jari-jariku. Kalau kau sudah punya wanita yang kau sukai, kenapa tidak menikah dengannya? Kenapa memilih main rumah-rumahan denganku? Apa salahku padamu sebenarnya? Suara tangisan dan makian semakin melemah.
Tapi memang ayahku yang jahat. Dia sudah menjualku. Tapi tidak mungkin kalau ada jual beli kalau kau menolaknya. Ya tetap, kau yang lebih jahat. Kau makhluk terkutuk. Semoga penghuni langit dan bumi mengutukmu juga. Aku membencimu sampai urat nadiku. Semoga kau tersedak saat minum kopi. Dania sampai terbatuk-batuk karena saking kerasnya memaki. Dia sampai lupa menarik nafasnya sendiri. Dipukul-pukulnya dadanya sendiri. Sambil bernafas, masih terengah-engah. Hembusan keras nafasnya yang terakhir. Ternyata memakinya begini benar-benar membuatku lega. Apa aku datang kemari saja setiap pagi untuk memakinya? Tapi kasihan juga ikan-ikan di danau itu bisa mati keracunan. Aku harap dia benar-benar tersedak karena aku maki-maki. Terdengar suara tawa laki-laki. Tubuh Dania yang tadi sudah terasa rileks membeku. Ada orang tertawa. Dania segera bangun dari duduknya. Matanya berkeliling ke seluruh penjuru mencari asal suara. Dania terduduk. Saking kagetnya saat ia melihat seorang laki-laki tiba-tiba muncul di dekat pepohonan. Dia mengucek mata dan mengibaskan rambutnya. Dania semakin terpukul saat laki-laki itu kembali tertawa. Anda siapa? Kata Dania terbata. Aku hanya tukang foto. Dia menaikkan kamera yang melingkar di lengannya. Aku habis ambil foto matahari terbit di sini tadi. Karena ngantuk jadi ketiduran. Tidur? Jadi dia tidur kan? Dia tidak mendengar aku memaki-maki tadi kan? Tidak. Dia tertawa. Pasti dia dengarkan walaupun hanya bagian akhirnya. Karena jelas-jelas dia tertawa. Kenapa Anda berjalan kemari? Aku hanya ingin duduk di sebelahmu. Kenapa juga duduk di sampingku? Dania sudah akan berjalan menghindar, tapi langkah kakinya sudah kalah cepat karena laki-laki asing itu sudah berdiri di depannya. Menghadang langkah kakinya, dia terkepung dan tidak bisa menghindar. Akhirnya dia duduk lagi ke tempatnya tadi. Nah, begitu kan manis? Duduklah, aku hanya ingin mengobrol. Semalaman aku begadang dan tidur pagiku juga terganggu. Rasanya kesal juga. Maaf sudah mengganggu tidur Anda. Saya tidak tahu kalau ada orang di sekitar sini. Benar juga. Kalau kau tahu ada orang, kau pasti tidak berteriak-teriak sekeras itu. Maaf. Sial. Apa dia mendengar semuanya? Maaf, Anda tidak mendengar semuanya kan? Hahaha. Maaf sekali ya, tapi aku mendengar semuanya. Dania merinding melihat senyum itu. Walaupun dia tersenyum dengan cara yang jenaka. Tapi kenapa dia merasa senyum itu terasa licik sekali?